Semua sidang jemaat dipersilakan berdiri dan kita mau masuk di dalam firman. Kita siapkan hati kita kepada Tuhan, bahwa kita di dalam firman kebenaran. Inilah hidup kami ya Tuhan. Bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Buka hati kami mau menyambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke ya. Perjalanan kekristenan kita itu tujuannya mencari dan menemukan Tuhan. Jadi kita berjalan di dunia ini tujuannya mencari Tuhan, menemukan Tuhan. Haleluya. Terus macam mana kita yang sudah menemukan Tuhan? Kita sudah menemukan atau belum? Nah, kalau kita sudah berjumpa Tuhan, menemui Tuhan, Tuhan hidup dalam kehidupan kita. Maka lagu tadi lagu pertama tadi, hidup aku sudah disita, sudah diambil alih oleh Tuhan. Maka keluarlah dalam kehidupan kita karakter Yesus, sifat tabiat Tuhan itu akan nampak, kelihatan, kedengaran pada orang yang sudah bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Akan nampak, kelihatan. Macam Paulus waktu dia belum ketemu Tuhan, itu cara hidupnya berbeda. Waktu sudah berjumpa dengan Tuhan, maka keluarlah pula sifat tabiat bicara tentang Yesus. Mengakui sudah Yesus itu adalah Tuhan. Sebelum itu belum. Jadi kita harus mencari, perjalanan mencari, menemui Tuhan. Apabila kita sudah menemui Tuhan, maka hidup kita ini keluar karakter Yesus, tabiat Yesus, sifat Yesus itu kelihatan, kedengaran di bicara kita, kelihatan di ulah tingkah kelakuan sehari-hari. Ada sifat tabiat Yesus macam Paulus. Haleluya. Jadi kita ini sedang berjalan mencari Tuhan, supaya kita menemui Tuhan, hidup dalam Tuhan. Haleluya. Supaya kita mencari menemui Tuhan. Ulangan pasal 1 ayat 33. Yang berjalan di depanmu, di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah, dengan api pada waktu malam, dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Dalam perjalanan Israel menuju tanah Kanaan, mereka dipimpin oleh tiang awan pada waktu siang, malam tiang api. Kata firman Tuhan,
untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Dalam kita berjalan mencari tempat surga, kita tidak boleh lepas dari Tuhan. Dulu Tuhan itu diwakili menampakkan diri dalam tiang awan pada waktu siang dan waktu malam tiang api. Zaman kita ini Tuhan yang sama dalam bentuk yang lain, dalam bentuk Roh Kudus menyertai kita. Barulah kita boleh berjalan siang dan malam menuju surga. Kalau begitu, Roh Kudus adalah Tuhan yang harus kita temui, yang harus kita jumpai. Haleluya. Harus kita temui. Paulus orangnya bersungguh-sungguh. Waktu dia belum berjumpa Tuhan, sudah nampak kesungguhan pada Paulus. Kesungguhan apa? Untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Wah, kerasnya Paulus itu, keras itu. Waktu dia berjumpa Tuhan, kerasnya sama juga, tekadnya sama juga, untuk memberitahukan Yesus adalah Tuhan. Jadi pendirian yang sama, tetapi sebelum itu dia belum ketemu dengan Tuhan. Tapi dalam Kisah Rasul 9 dia berjumpa Tuhan. Tuhan menyentuh hati dia, menyentuh perasaan dia. Haleluya. Sehingga dia bertemu Tuhan, menemui Tuhan, merasakan Tuhan dalam hati dia. Akibatnya keluarlah sifat tabiat Yesus dalam diri Paulus. Kelihatan betul, kedengaran, dapat dilihat. Ulah tingkah Paulus adalah tabiat Yesus, sifat Yesus keluar. Inilah tanda bukti orang sudah bertemu dengan Tuhan. Kita baca itu Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 1. Sementara itu berkobar-kobar hati Paulus. Berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan yang menghadap imam besar. Ini waktu dia belum kenal, dia kira Yesus bukan Tuhan. Tetapi ayat 5 dia berjumpa Tuhan. Jawab Saulus, ayat 4. Ia rebah ke tanah. Rebahlah Paulus, ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damaskus, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Kenapa kau aniaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Siapakah engkau ini? Katanya, Akulah Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi herannya, dalam rombongan mereka ke Damsyik, Paulus rebah, Paulus jatuh. Suara itu hanya didengar oleh Paulus sendiri. Orang lain mendengar juga itu suara, tapi tak ngerti, semacam bunyi guru, bunyi guntur. Tapi Paulus jelas mendengar, siapa? Akulah Yesus. Jadi mulai itu Paulus berjumpa dengan Tuhan. Mulai dia berubah. Keluarlah sifat tabiat Yesus. Inilah orang yang sudah berjumpa Tuhan. Keluar sifat tabiat Yesus dalam kehidupan kita ini. Ayat 20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah Yesus itu Tuhan. Dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Bayangkan, Yesus adalah anak Allah. Sebelum itu tidak begitu. Kalau begitu, mari kita dalam perjalanan hidup kita ini, kita mencari Tuhan. Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Supaya Tuhan pun mendekat kepada kita. Kata Yakobus pasal yang keempat ayat 8. Yakobus 4:8.
Mendekatlah kepada Allah Mendekatlah kepada Tuhan. dan Ia akan mendekat Jadi kita kepadamu. pun, Tuhan pun mendekat kepada kita. Jadi kita harus ada inisiatif, ada kesungguhan untuk mendekat kepada Tuhan. Haleluya. Kalau kita mendekat, ini yang Tuhan mau. Tuhan pun bertindak lebih lagi. Kalau kita mau mendekat, Tuhan lebih lagi mau mendekat kepada kita. Kalau kita bersungguh-sungguh, Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau kita mau nekat, Tuhan pun lebih nekat lagi kepada kita. Jadi haruslah, jadi macam mana cara kita menggerakkan ini? Menggerakkan untuk mendekat, menghampiri, menjamah Tuhan. Macam mana? Apa yang menggerakkan? Haus dan lapar. Kita harus ada haus dan lapar. Itu sebabnya dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 6, Berbahagialah orang yang lapar dan haus. akan kebenaran. Nah, harusnya kita ada rasa haus, rasa lapar kepada Tuhan. Dan inilah yang kurangnya kita. Kita tidak ada rasa haus, tidak ada rasa lapar. Kita tidak ada usaha untuk mendekat. Kita tidak ada usaha untuk mencari Tuhan. Nah, padahal kita yang harus berbagai orang haus lapar, karena mereka akan dipuaskan. Ulang baca. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, Iya. karena mereka akan dipuaskan. Mereka akan mendapat kepuasan. Ada kepuasan kepada Paulus setelah dia menemui Tuhan. Jadi kita harus berusaha untuk mencari Tuhan. Ada tindakan. Macam mana rasa haus, rasa lapar itu muncul? Mari kita buang dunia dulu. Dunia dulu kita buang. Sebab dunia membuat kita, memisahkan kita dari Tuhan. Kalau kita buang dunia, maka Tuhan datang menyertai kita. Tuhan menarik kita, sehingga Tuhan dan kita macam bertarik. Tuhan menarik hati kita. Haleluya. Tuhan menarik, kita pun ditarik oleh Tuhan. Sebab tidak ada dunia. Dunia membuat kita terpisah dengan Tuhan. Apa itu dunia? Yang membuat kita tidak ada haus dan lapar. 1 Yohanes 2:16. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, kesombongan, bukanlah berasal dari bukan Bapa, daripada Bapa. melainkan dari dunia. Kalau begitu, belajar untuk mematikan duniawi. Haleluya. Jangan memuaskan kedagingan. Jangan sombong. Kalau kita sudah buang ini, maka tempat kita, hati kita akan diisi oleh rasa haus, rasa lapar akan kebenaran. Saya pun dulu zaman sekolah dulu haus lapar, tapi lapar haus kuat kepada kebenaran. Saya dulu cita-cita mau seorang lawyer. Saya mau jadi lawyer, saya mau usaha pangkat, saya mau ada pangkat, ada duit, ada pangkat, ada uang. Haus akan harta, haus akan pangkat. Nasib Tuhan kasihan saya. Cerita waktu tahun berapa itu? Habis sudah SPN, kerja di Mojasa 2 tahun, sekarang di kapal, shipping club. Sementara itu memohon pergi ATM, mau ambil lawyer, datang borang dia. Saya isi borangnya, tahun pertama bayar. Kami tidak ada duit. Saya balas, tak ada duit. Lucu, itu borang saya duit, tidak ada duit. Maaf, saya tidak ada uang. Habis itu saya tidak sangka sudah yang saya dipanggil balik. Pergilah ke Surabaya sekolah kita.
Datang pula dia punya bahasa. Oke, kami jamin saya punya abang bapak saya marah betul-betul. Itulah kamu. Tapi saya sudah di Surabaya waktu itu. Tapi saya sudah bilang kemarin, kalau saya loyo, saya tidak tahu. Memang saya jahat. Memang saya termasuk orang yang tak kenal Tuhan. Pasti. Tapi syukurlah Tuhan kasihan saya. Yang tarik dulu saya untuk jangan jadi loyo dunia ini. Jadi loyo Tuhan tak bagus. Jadi dulu harus begitu saya, harus akan pangkat, harus akan kekayaan mewah. Saya bilang saya mau mewah ini. Kalau saya ada pangkat, itulah dunia hari ini. Itu namanya dunia. Dan inilah menghalang kita tidak ada rasa haus akan Tuhan. Nah, tidak ada haus akan kebenaran. Akibatnya kita tidak mengejar Tuhan, tidak berusaha untuk mencari Tuhan. Padahal kita harus mencari Tuhan. Kita harus banyak berdoa, terutama jam 5 pagi. Jam 5 pagi kita kena bangun. Ataupun jam 4. Jam 4 sudah bangun. Jam 5 makanya jangan tengok TV, jangan terlampau lama. Tengok TV terlampau lama. Mentang-mentang TV dia besar. Yang TV besar jangan tersinggung ya. Saya kan jam 11, jam 12 baru tidur. Tidur jam 5 sudah tidak bangun, sudah berdoa. Tidak boleh begitu. Kita harus berusaha membaca firman. Ini kita kejar, cari Tuhan, usahakan menjumpai Tuhan. Kalau kita ada usaha menjumpai Tuhan, Tuhan pun pasti menjumpai kita. Salah satu yang dulu kita buat adalah merenung firman. Merenung firman, iya. Kita harus merenung firman. Menurut Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Renungkan firman itu. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkan firman siang dan malam. Lukas 18 ayat 7. Ini sama. Haleluya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang Yang pilihannya siang malam berseru-seru kepada Tuhan. yang siang malam berseru kepadanya? Macam mana cara kita siang malam berseru? Berarti tak ada masa berseru terus. Kerja pun boleh berseru juga. Tak kita ingat firman. Apa firman tadi Om Daniel tanggal 23. Oh, merenung firman, ingat firman. Kita renung firman sambil kita berseru sama Tuhan. Ya Tuhan benar firman. Aku ini tidak ada haus lapar. Ini satu usaha, satu cara untuk menemui Tuhan. Sebab inilah namanya penyembahan. Saya dulu tidak paham ini, karena baru saya paham. Merenung firman, kita bercakap. Berdoa itu, selama ini kita berdoa saja. Kita bercakap saja. Tapi kita tidak beri peluang Tuhan bercakap dengan kita. Kita hanya bercakap. Amin, stop. Tak boleh. Merenung firman itu doa penyembahan. Jadi kita akan buat di mana kita pergi, sedang kerja kah, tanam sayur kah, sambil merenung firman. Itulah berdoa. Ini pun satu usaha untuk menemui Tuhan. Baru kita berkenan kepada Bapa. Jemaat kalau cintai, kesimpulannya harus kita kejar untuk mencari Tuhan. Supaya kita di dunia bersama Tuhan, kita di surga pun bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kita di dunia bersama dengan Tuhan, di surga pun bersama Tuhan. Tahukah orang masuk neraka apa dia bilang? Terpisah dari Yesus, terpisah dari Allah, kata firman. Haleluya. Dan inilah sebabnya di dunia berkejar merenung firman kan. Merenung firman, jangan daripada kita bicara semua orang, lebih kita bicara Tuhan. Tenang, duduk di atas. Saya mau buat kursi di atas. Saya duduk tenang, lihat langit. Cuma Tuhan. Kayak orang gila. Itu cara merenung Tuhan. Ini satu usaha. Baru Tuhan berkenan menemui kita. Banyak Kristen hari ini tidak menemui Tuhan. Betul, termasuk Pak Abraham mempelai. Tidak menemui Tuhan. Kalau menemui Tuhan,
keluar sifat tabiat karakter Yesus itu keluar. Makanya sebab lagu tadi, lagu pertama kita itu, hidup ini telah disita, hidup ini telah dihapus, tak ada hal lagi, tapi Roh Kudus yang berhak terhadap diri ini. Itu yang benar. Hidup kita ini telah disita oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan yang berhak. Kita tidak ada hak, tapi Tuhan yang berhak kepada kita. Kita sudah dibeli, harga sudah dibayar, kata firman Tuhan. Coba kita baca ini. 1 Korintus 6:19. Inilah yang benar. Macam mana kita tidak menemui Tuhan? 19. Atau tidak tahukah kamu? Tak tahukah kamu? Bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu bukan milik kamu lagi. Terus? Sebab kamu telah dibeli. Kamu sudah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Coba ini ayat katakan. Hidup kamu bukan lagi hak kamu, tapi kamu sudah dibeli. Itu lagu saya keluar. Hidup ini telah disita, aku tak ada hal lagi, tapi Roh Kudus yang berhak terhadap diri ini. Ini lagu bukan sembarang dibuat. Firman Tuhan dipakai. Begitulah kita sepatutnya kita mencari Tuhan. Masa di dunia kita menemui Tuhan. Semua hidup kita ini Tuhan sudah mengambil alih hidup kita ini. Ada satu lagu bilang, Tuhan ambillah hidupku. Itu tidak benar. Diambil hidup kita ini perasaan pikiran kita. Kita lihat diambil Tuhan. Kita lihat contoh kedua. Injil Lukas 10. Nah, ini contoh orang yang telah bertemu dengan Tuhan. Lukas 10. Ayat 30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko turun ke bawah. Ia jatuh ke tangan penyambut-penyambut yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Lewat imam-imam. Ia melihat orang itu, dia limpas terus. Tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi. Datang pula seorang Lewi. Datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, dia limpas juga, lewat juga. Ia melewatinya dari seberang jalan. Terus. Lalu datang seorang Samaria. Yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ada belas kasihan. Orang Kristen menemui Tuhan pasti ada belas kasihan kepada sesama kita manusia. Orang Samaria inilah yang telah menemui Tuhan. Penuh belas kasihan. Dia rawat, kasih naik dia pergi bawa dia pergi dapat. Bayar, dia lagi janji tolong rawat dulu. Bayangkan, inilah kasih Tuhan. Inilah karakter Yesus yang tidak ada sama kita hari ini. Kita tidak macam orang Samaria ini. Padahal kita harus memiliki belas kasihan. Tanpa kita suruh pula, tanpa disuruh kita mendoakan sesama heltok, mendoakan sesama heltok, sesama jauh mendoakan, sesama apa saling mendoakan, biar tidak disuruh, sebab ada belas kasihan. Belas kasihan inilah Yesus. Belas kasihan ada kepada kita. Kata Matius 13 ayat 9. Haleluya.
Siapa bertelinga? Matius 9:13 kali kembali. Jadi pergilah Ya. dan pelajarilah arti firman ini. Dan aku mau Yang kukehendaki ialah belas kasihan. dan bukan persembahan. Terus? Karena aku datang untuk memanggil orang benar. Ya. Saya ulangi. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, Ya. melainkan orang berdosa. Kalau kita merasa benar, tidak ada belas kasihan, macam mana kita ada tabiat Yesus? Yesus penuh belas kasihan kepada semua orang. Kita pun harus punya demikian, ada belas kasihan kepada Tuhan, kepada sesama kita manusia. Itu sebabnya hari Jumat kamu kena hadir, tapi termasuk tonton sidang pun tidak ada. Nah, tak ada pun datang. Saya bilang waktu Jumat, kau tahu kan ada orang minta kita pindah dari sini. Tapi rumah sudah naik. Saya bilang jangan. Kenapa? Kalau kita pindah pun, karena bangunan semua harga baru. Harga baru, misalkan 175 kita sewa. Kita beli pulang. Sewa tempat lain 1.500. Satu lot saja itu. Banding itu 75 masih lumayan. Kenapa saya bilang saya pun mau pindah juga. Karena dihetop dulu di Muara, banyak orang datang dan sampai sini. Kemarin Piston, satu orang pun tidak ada hetop, tidak ada satu orang pun. Padahal boleh dipanggil dia. Kalau pindah pun, kenapa? Inilah tidak berjumpa Tuhan. Sebenarnya kerinduan tidak ada, tapi nanti kalau hetop ketinggalan, saya tidak boleh disalahkan. Tak boleh. Saya tidak boleh salahkan Tuhan. Saya sudah berhabis di hetop. Kalau pindah sudah sini, tapi dia pun tidak mau juga datang. Macam mana juga, terserah dia lah. Nah, yang penting saya buat tidak. Saya tidak peduli. Kalau ketinggalan dengan aku ketinggalan juga, ya kan? Nah, kita tahu kan kenapa? Kenapa di Kristen inilah tidak ada tabiat doa. Orang bertemu Tuhan itu belas kasihan pertama-tama. Kedua, doa. Doa kan? Iya, doa. Doa itu harus. Kau tahu kan? Saya mau dibaca ini. Wahyu 12 ayat 17. Ini tafsiran kabar mempelai. Maka marahlah naga itu kepada perempuan, kepada perempuan yang terbang tadi. lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Pergilah memerangi. Siapa yang diperangi? Orang tertinggal. Kenapa tertinggal? Coba. Nah, nasib ada tabernakel. Ya, terus baca. Yang menuruti hukum-hukum Allah. Ada hukum firman. Dan memiliki kesaksian Yesus. Ada kesaksian Yesus. Nah, ini masih tertinggal kita. Kalau kita hanya dua ini, kita lupa doa penyembahan. Inilah tafsiran kabar mempelai. Penyembahan membuat kita akan dihukum Tuhan. Orang yang ketemu Tuhan sudah tentu akan suka berdoa. Pasti. Lebih-lebih lagi kalau dihentok. Bukan jauh, dekat saja. Teriak pun boleh. Hai, lah kemana? Wahyu pasal 11 ayat 1. Coba kita hitung. Kemudian diberikanlah kepada kesempatan bulu Tongkat pengukur. seperti tongkat pengukur rupanya. Iya. Dengan kata-kata yang berikut. Ukurlah bait Allah itu. Bangunlah. Ya. Dan ukurlah bait suci Allah. Ukurlah bait Allah itu. Dan mesbah. Dan mesbah. Dan mereka yang beribadah di dalamnya. Coba tengok sini. Ukurlah bait Allah ini, bait Allah ini bukan. Ukurlah bait Allah ini dan mesbah. Dan orang yang ada di dalam mesbah ini yang akan dihitung oleh Tuhan. Gereja yang tidak suka menyembah Tuhan itu sudah jelas akan ketinggalan. Siapapun kau, Tuhan tidak peduli. Biar saya pendeta pun sama juga. Makanya orang bertemu Tuhan sudah tentu kita akan suka menyembah. Inilah tanda kita menyembah Tuhan. Ketemu Tuhan suka berdoa. Macam Daniel. Kalau kita jadi kemah, mungkin tema kita
generasi Daniel. Apa kita buat doa? Daniel itu doanya. Kedua, Daniel itu tidak mau makan sembarang. Ketika Daniel itu ada roh. Inilah doa kita kepada Tuhan. Jadi kembali tadi ada belas kasihan, suka berdoa. Nah, orang ketemu Tuhan, keluarlah tabiat Yesus. Ini yang tidak ada sama kita. Kita kalah semua orang Samaria itu. Kita macam orang Lewi tadi, lemah. Jalan. Nampak lagi orang imam-imam, jalan-jalan. Orang yang orang Samaria dia turun, dia pergi ambil. Ada belas kasihan. Kalau kita ada belas kasihan, tidak ada tabiat Yesus, tidak ada sifat Tuhan. Mari kita cari Tuhan. Mari kita cari Tuhan. Kalau kita berdoa Tuhan, berjumpa saudara Tuhan, sampai hati kita melekat kepada Tuhan, tentu kita akan dijamin Tuhan. Mazmur 91 ayat 14. Mazmur 91:14. Sungguh hatinya melekat kepada Sungguh hatinya melekat kepada aku, maka aku akan meluputkannya. aku akan meluputkannya. Aku akan Aku membentenginya. jadi benteng dia. Sebab ia mengenal namaku. Itu tanda dia mengenal akan aku. Terus Bila ia berseru kepada kalau dia memanggil aku akan menjawab. aku menjawab. Aku akan menyertai dia dalam Aku kesesakan. menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dari Aku kemuliaannya. meluputkannya. Terus Dengan panjang umur ya, akan kukenyangkan dia, ya. dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan Keselamatan daripada aku perlihat. Kalau begitu mari kita cari Tuhan. Mari kita cari Tuhan sampai kita menemukan Tuhan, sampai kita berjumpa Tuhan, supaya ada belas kasihan macam orang Samaria itu, supaya kita suka berdoa. Doa itu Tuhan, ada kasih. Kasih itu Yesus. Orang yang mengasihi mengenal Tuhan, sebab Allah itu adalah kasih. Nah, itu sebabnya banyak orang Kristen sudah lama tapi belum lagi menemui Tuhan. Tapi Paulus ini hebat. Dia mendapat belas kasihan. Jemaat Allah cintai, kita ini dalam perjalanan menuju surga, kita harus mencari Tuhan, menjumpai Tuhan, ketemu dengan Tuhan. Tidak boleh kita tidak ketemu dengan Tuhan. Ada seorang anak dari Hetop sini, ketemu sehari Minggu. Dia khotbah dari ujung sana, dia khotbah sampai di ujung bawah sini. Aduh, macam mana ini anak ini? Apa yang saya mau cakap? Nah, kota apa dia bilang? Dia mau kita terima tanda anam. Kalau tidak, kamu tidak boleh beli itu. Kamu tidak boleh menjual. Matilah kita kalau tidak ada beli makan. Aduh, jegelnya saya pun jegel dengan saya. Saya bilang begini, sebelum itu aniaya anam, tidak boleh menjual mau beli, kita sudah diangkat dulu. Ini yang kita cari. Tapi dia betul dia khotbah saja supaya terima anam. Itu tidak perlu. Terima anam, kita tidak akan selamat. Kalau begitu diangkatlah satu-satunya. Untuk diangkat, salah satu ciri diangkat adalah mempunyai ini, 2 penyembahan. Makanya 2 penyembahan orang tidak suka orang penyembahan. Sebab macam mana mau menyembah? Padahal menyembah itulah kasih. Kalau kita orang menyembah, kita tanda bukti mengasihi Tuhan. Mari kita mencari Tuhan. Mari kita menemui Tuhan. Mari kita mau menjamahan Tuhan macam Paulus. Disentuh Tuhan hatinya. Ketemu dengan Tuhan, ada belas kasihan. Ada kasih. Berubah tabiat kita. Keluarlah sifat tabiat Yesus dalam kehidupan kita ini. Nah, ada tanda kasih. Tidak lagi sembarang bicara, tetapi ada bicara kita itu penuh kasih, penuh damai. Inilah banyak orang Kristen belum menemui itu. Tuhan satu-satu jalan, tak ada 2 jalan, satu saja jalan dia.
Kita di surga yang satu juga kalau begitu. Yang belum terima Tuhan, terima Tuhan. Belajar menghampiri Tuhan, belajar mendekat kepada Tuhan, sampai kita apa? Melekat kepada Tuhan. Sampai melekat ke kita, tidak ada yang lagi dapat memisahkan kita. Tuhan dan kita macam mempelai pria dan mempelai perempuan. Dia kepala, kita tubuh, disambung oleh leher. Leher menyambung kepala dan tubuh. Leher ini kerendahan. Leher tujuannya, leher itu tunduk, rendah. Itu sebab kalau orang yang pendek tidak ada leher, kasihannya tidak ada leher. Kita belajar rendah hati. Allah bersama kita, semua kita pilih. Kita menyembah kepada Tuhan. Haleluya.